Oke. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai planar data classification with one hidden layer. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Andrea Sujaya dari Teknik Komputer Angkatan 2022. Jadi saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi data planar dengan satu lapisan yang tersembunyi, one hidden layer. Jadi di sini kita lihat di sini ada Jupyter Notebook. Di sini saya udah buka filenya IPNB sama test case sama planar util di sini. Oke, jadi ini kode notebooknya. Jadi pertama diimport dulu package yang akan digunakan di notebook ini. Ada NumPy, Sklearn, Matplotlib, terus test case sama planar util yang function yang udah dikasih dua ini tuh. Jadi kalau dari ini dia import aja NumPy, Matplotlib, terus test case-nya ini dia udah bikin di dalam satu file Python. Terus sklearn juga import datasetnya, modelnya. Terus dari planar util dia import plot decision boundary, sigmoid, load planar dataset, load extra dataset, sama dia bikin sheet-nya ya. Jadi biar data yang dihasilin di notebook ini konsisten, dia udah tentuin dulu buat sheet randomnya. Oke, terus kita lanjut ke datasetnya. Jadi di datasetnya ini dia udah bikin ya, dia dari yang diimport tadi ya kan, dia udah bikin di planar util sih, dia udah ada load planar dataset. Jadi dia udah bikin datasetnya, tinggal diimport ke nilai X sama Y nya. Kemudian untuk berikutnya itu ini divisualisasi pakai scatter plot dari dataset yang udah dibikin ya. Di sini bisa dilihat kalau misalnya datasetnya itu bentuknya kayak bunga ya. Jadi ada yang merah, ada yang biru, campuran merah sama biru juga bentuknya kayak kelopak bunga ya kan. Terus ini dia itu merah itu berarti nilai Y-nya sama dengan 0, sedangkan kalau biru itu Y-nya sama dengan 1. Jadi kita disuruh untuk membuat model yang akan memfit data ini untuk menentukan apakah dia itu 0 atau 1 gitu. Jadi ini tipe masalah classifier untuk menentukan regionnya antara merah atau biru, antara 1 atau 0 gitu. Jadi di sini kita udah ada NumPy array berbentuk matriks X yang ada fitur X1, X2 sama vektor Y yang ada labelnya 0 atau 1. Oke, kemudian ini dia ada pertanyaan bentuknya kayak apa, terus berapa sampelnya dari data training yang tadi udah diimpor. Jadi di sini udah ada kodenya. Jadi bentuk X-nya 1400, X-nya 2400, Y-nya itu 1400. Sedangkan M-nya itu 400 training sampel. Jadi ada 400 titik di sampel ini. Kalau di scatter plot ini ada 400. Terus dia ada bentuk di X-nya. X-nya tadi udah dibilang kan fiturnya X1, X2. Di sini X1, X2 sama Y-nya itu untuk labelnya 0 atau 1. Berarti dia Y-nya cuma 1 fitur, X-nya 2 fitur. Oke, kemudian di selanjutnya itu dia ada menggunakan pendekatan logistic regression yang sederhana dulu. Jadi sebelum bikin neural network yang fullnya, dia mau coba lihat gimana logistic regression itu mengatasi masalah ini. Jadi dia bikin pakai sklearn untuk memfit data yang sudah dihitungnya. Jadi bisa dilihat, jadi dia udah import sklearn linear model logistic regression. Dia tinggal fitting untuk Y training sama X trainingnya ya, tadi udah di tuh, Y training, X training, data conversion warning. Kemudian udah selesai di fit, dia di plot decision boundary, nilai lambda sekian, kemudian prediksinya X sama Y, dan dia juga print akurasinya. Jadi kalau dilihat dari model logistic regressionnya ini, dia karena logistic regression merupakan fungsi linear ya, dia cuma bagi antara 0 atau 1. 0-nya biru, 1-nya merah, seperti yang tadi dibilang. Iya, oh enggak, terbalik.
rednya itu 0, bluenya 1, berarti merah itu 0, birunya 1. Tapi kalau bisa dilihat di sini nilai akurasi kalau menggunakan logistic regression itu cuma sekitar 47%. Cuma 47% dari data yang dibentuk ini benar-benar jatuh, jadi merahnya di merah, birunya di biru. Itu cuma 47%, kurang lebih bisa dilihat ini kayak dia potong di tengah gitu. Maka akurasinya ya 47%. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa datasetnya itu nggak bisa dipisahkan secara linear. Jadi logistic regression itu nggak bisa memisahkan data dengan baik untuk permasalahan yang bentuk datasetnya kayak gini. Dan kita berharap bahwa neural network itu bisa memberikan akurasi yang lebih tinggi biar bisa membagi datanya lebih baik. Jadi kemudian kita masuk ke model neural networknya. Jadi karena tadi logistic regression itu nggak bekerja dengan baik untuk dataset yang berbentuk bunga tadi, jadi kita akan membuat sebuah neural network dengan satu hidden layer. Jadi ini gambaran modelnya kurang lebih. Jadi ada masukan, kemudian ada hidden layer di sini. Jadi ini masih tergolong shallow layer, shallow neural network, cuma satu hidden layer. Jadi di sini ada input, terus ada hidden layer yang menghitung beban dan masukan untuk setiap input, dan jadi output layernya dan akan keluar probabilitasnya tentunya. Nah, probabilitas untuk menentukan bahwa apakah point set data ini 0 atau 1. Kemudian nanti dia keluarin prediksinya, Y-nya. Jadi untuk masukkan ini nanti data dari X, kemudian hidden layernya di sini kita pakai fungsi tangan hiperbolik tan H. Kemudian untuk output layernya diproses lagi pakai fungsi sigmoid, nanti akan menghasilkan nilai probabilitas dan kemudian akan diprediksi oleh model apakah dataset itu 0 atau 1, data point itu 0 atau 1. Oke, itu gambaran besar modelnya. Jadi ini secara matematika untuk satu contoh nilai masukan XI, nah nanti dia akan keluarin nilai Z1I itu sama dengan beban 1 dikali nilai masukannya ditambah nilai biasnya, bias 1. Kemudian ini untuk nilai A nya A1 dari I sama dengan fungsi tangan hiperbolik dari nilai Z yang sebelumnya Z1I. Untuk Z2I itu sama dengan beban 2 A dikali A1I yang sebelumnya ditambah bias 2, dan ini Y hat nya, Y prediksinya sama dengan A2I sama dengan itu nilai sigmoid ya, dari fungsi sigmoid Z2I yang dari nilai sebelumnya. Jadi ini kayak di chaining gitu ya, dibuat front chain-nya itu forward prediction. Oke, itu untuk matematikanya. Kemudian untuk dengan prediksi dari semua contoh, kita juga bisa menghitung nilai cost function dari J, nilai cost dari J. Rumusnya demikian, J sama dengan min 1 per M, sigma dari I sama dengan 0 sampai ke M, YI logaritma A2I ditambah 1 min YI dikali logaritma 1 min A2I gitu. Jadi itu untuk rumusnya. Kemudian dia ada kasih catatan kalau umumnya itu metodologi untuk membuat neural network itu satu, mendefine dulu, definisikan dulu struktur dari neural networknya sendiri, seperti berapa input unit, berapa hidden unit, dan lain-lain. Kemudian kita menginisialisasi parameter model. Kemudian yang ketiga kita membuat loop yang isinya adalah untuk mengimplementasikan forward propagation, propagasi maju, kemudian menghitung lossnya dengan menggunakan loss function ini kalau dalam kasus ini. Kemudian kita mengimplementasikan backward propagation untuk mendapatkan gradiennya. Jadi nanti di sini kita akan mengupdate parameter dengan menggunakan fungsi gradient descent. Oke, kemudian kita biasanya membuat fungsi pembantu untuk menghitung langkah 1 sampai 3, kemudian menggabungkannya ke dalam satu fungsi yang kita sebut di sini itu neural network model atau NN model. Ketika kita sudah membuat NN model dan mempelajari parameter yang benar, kita bisa membuat prediksi pada data yang baru. Jadi kalau udah kita bikin 1 dan 3 digabungin jadi satu fungsi namanya neural network model, kemudian kita udah bisa bikin prediksi pada data yang baru. Jadi di sini kita langsung lanjut ke langkah berikutnya ya. Jadi pertama kita definisikan dulu struktur neural networknya. Jadi kita bakal ngikutin
catatan yang ini langkah-langkahnya. Jadi pertama kita bikin strukturnya dulu untuk neural network. Jadi di sini kita mendefinisikan 3 variabel, yaitu ukuran dari input layernya atau NX, kemudian ada ukuran dari hidden layernya. Di sini udah ditentuin bahwa hidden layernya itu ada 4 neutron ya. Dan untuk di hidden layernya pemrosesnya itu ada 4, jadi NH-nya itu 4. Kemudian NY itu ukuran dari output layernya. Jadi buat layer outputnya itu akan ada berapa neutronnya, bukan neutron, perseptronnya. Jadi di sini hidden layernya ada 4 perseptron, di NY itu ada 2 perseptron. Oke, ini ada hintnya untuk kodenya. Gunakan bentuk dari X dan Y untuk menemukan nilai NX dan NY. Lalu hardcode the hidden layer size to be 4 gitu. Jadi karena dia kan NX itu fungsi masukan ya, jadi dia itu untuk menentukan nilai masukan, jadi dia ngelihat juga dari bentuk dari X-nya dan bentuk dari Y-nya sendiri. Jadi dia lihat berapa banyak fitur yang ada di X dan berapa fitur yang ada di Y. Terus buat hidden layernya dia udah tentuin 4, jadi di sini bisa dilihat. Di sini juga udah ada komennya. Jadi X itu input dataset of the shape, sedangkan Y itu label of the shape. Kan tadi kan udah didefinisikan di awal bahwa X-nya itu jadi datasetnya itu inputnya apa, input size number examples, sedangkan kalau Y-nya itu label of shape, output size number of example. Jadi kalau didefinisikan tadi di awal, X-nya itu kan ada X1 sama X2, berarti ada 2, sedangkan Y-nya itu kan cuma 1 untuk menentukan bahwa data point ini tuh 0 atau 1, merah atau biru. Jadi di sini fungsinya akan mereturn NX, NH, NY. Jadi di sini kita langsung masukin aja NX-nya itu X shape, NH-nya 4 dan NY-nya Y shape. Kemudian di sini langsung ini dia ngambil dari test case, X assessment, Y assessment-nya. Kemudian dia lihat layer size-nya. Layer size NX, NH, NY sama dengan layer size, ukuran layer dari X access sama Y access yang diambil dari test case. Jadi di sini dia print size of input layer NX itu 5, NH-nya 4, NY-nya 2. Expected output, these are not the size you will use for network, they are just used to assess the function you have just coded. Jadi ini bukan yang akan digunakan sebagai network, tapi dia itu cuman akan digunakan untuk untuk mengetes fungsi yang udah kita bikin nanti. Jadi ini assessmentnya NX, NH, NY akan digunakan untuk assessment model kita. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya untuk menginisialisasikan parameter model. Nah, ini kita akan mengimplementasikan fungsi initialize parameter untuk membuat parameternya. Instruksinya pastikan bahwa ukuran parameternya benar. Kemudian akan menginisialisasikan matriks beban dengan nilai yang random. Nah, ini dia udah kasih ini fungsinya np random ran n ab dikali 0,01 untuk menginisialisasikan matriks dengan bentuk a, b. Kemudian kita akan menginisialisasikan vektor bias sebagai 0, jadi pakai np zeros ab untuk menginisialisasikan matriks dengan bentuk AB dengan nilainya 0 semua. Jadi ini fungsinya inisialisasi parameter itu ngambil parameter NX, NH sama NY, bentuk dari neural networknya sendiri. Struktur neural network yang sebelumnya kita udah bikin. Jadi di sini NX itu ukuran input layer, NH itu buat hidden layer, NY-nya itu untuk output layernya ukurannya. Kemudian dia akan mereturn parameter. Jadi dia akan membalikkan parameter, yaitu berbentuk Python dictionary containing 4 parameter gitu. Ada W1, B1, W2, ya W2, B2 yang isinya adalah weight matrix dari bentuk masing-masing. Jadi weight 1 itu weight matrix dari bentuk NH, NX, dengan B1 nya bias vector dari shape-nya, dan N2 juga sama. Jadi weight 1 itu dari hidden layer sama X-nya, masukannya, dan biasnya itu dari hidden sama 1. Sedangkan kalau W2 itu dia dari Y layer, dari output layer sama hidden layer.
dan B2 nya itu adalah dari Y layernya juga, output layer satu. Nah ini dia udah definisikan juga untuk random seed-nya, jadi nggak terlalu random, dia udah tentuin juga biar hasil yang dihasilin di notebook ini sama yang apa yang mereka udah hitung itu bakal sama. Jadi dia udah tentuin seed-nya 2. Kemudian dia di sini kita langsung definisikan aja untuk W1 dan B1, W1 B1, W2 B2 nya seperti yang udah tadi dijelasin. Jadi dia udah kasih hint buat kodenya ya, np random ran n dikali 0,01. jadi dia diinisialisasikan untuk weight-nya itu harus random gitu. Jadi ini randomly initialized matrix of shape AB gitu. Jadi matriksnya ukurannya NH NX kalau W1, kalau W2 itu NY NH itu random. Nah B1 nya itu 0 semua, jadi biasnya awalnya 0 semua, sedangkan weight nya itu udah diinisialisasikan random dengan ukuran yang udah ditentuin. Kemudian ini mereka bakal assert karena dia ambil dari test case nya mereka kan, jadi dia bakal nilai apakah parameter yang dihasilin udah benar atau belum. Kemudian ini parameternya bakal di return jadi satu Python dictionary namanya parameters. Nah ini dia keluarin test case nya lagi, inisialisasikan parameter dari test case, dia udah masukin nilai nx nh ini dari test case. Kemudian parameter initialize parameter dari nx nh sama ny yang dari test case parameter. Ya dia inisialisasikan parameter, nanti dia bakal keluarin objek namanya parameter, maka dia sini keluarin nilai W1, B1, W2 dan B2 dari yang awal. Jadi di sini expected outputnya udah dikasih di tabel di sini yang dari kodenya, dan di sini bisa dilihat bahwa ini sama persis, bahkan kalau bisa dibilang W1 B1 W2 B2 nya karena seed di randomnya itu udah diatur awalnya 2, jadi bakal persis. Oke, jadi setelah bikin struktur neural networknya, setelah bikin parameternya, sekarang kita bikin loopnya. Nah loopnya ini untuk awalnya mengimplementasikan dulu forward propagationnya dulu. Jadi instruksinya melihat representasi matematikal dari classifier yang nanti kita buat, yang udah dijelasin di awal juga, yang fungsi tangan hiperbolik, yang fungsi sigmoid itu. Jadi nanti kita bakal implementasikan di loop ini untuk menghitung datanya gitu, untuk memproses datanya menggunakan fungsi matematikal yang tadi bikin neural networknya. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi sigmoid, udah di built-in import di notebook, terus bisa menggunakan numpy tangan hiperbolik dari library numpy. Kemudian untuk mengimplementasikan loop ini, pertama kita mengambil semua parameter dari dictionary parameter yang tadi udah dibikin pakai fungsi yang sebelumnya, which is an output of initialized parameter yang sebelumnya by using parameters. Karena dia dictionary, kita bisa akses seperti ini. Kemudian implement forward propagation untuk menghitung nilai Z dan A untuk masing-masing layer. Jadi Z1 A1, Z2 A2, yaitu vektor dari semua prediksi dari semua contoh dalam training set. Dan yang terakhir, nilai yang digunakan untuk backpropagation disimpan dalam variabel cache. Cache ini nanti akan diberikan sebagai input dalam fungsi backpropagation. Oke, jadi kita lihat langsung ke fungsinya. Jadi di sini fungsi definisikan forward propagation, dia bakal ambil nilai x sama parameternya. Jadi x-nya itu data dengan ukuran nxm, jadi berapa banyak ukuran x nx yang tadi didefinisikan di awal dikali m. Dan yang kedua adalah parameter, jadi ini untuk masukkan nilai x nya. Untuk parameternya dictionary yang tadi udah dibikin yang isinya W1, B1, W2, B2. Kemudian fungsi ini akan mengeluarkan nilai A2 untuk fungsi keluaran sigmoid dari activation dari layer yang kedua. Jadi A2 itu untuk mengaktifasi layer kedua gitu. A1 sama dia untuk mengaktifasi layer 1 gitu. Yang kedua, setelah fungsi A2 yang di output, dia juga output
variable cache untuk nanti digunakan sebagai masukan ke fungsi backpropagation dengan bentuk dictionary yang berisi nilai Z1, A1, Z2 dan A2 untuk mengaktifasi layer-layer yang ada dibikin di neural network ini. Oke, kemudian setelah kita import ini parameternya kan udah dikeluarin W1, B1, W2, B2 dari parameternya, kemudian kita akan mengimplementasikan forward propagation untuk menghitung A2 atau probabilitas. Jadi ini pakai rumus yang tadi yang ada di atas ini gitu. Jadi kalau bisa kita lihat di diagramnya ini bisa dibilang ini itu A1, yang ini itu A2 ya, di sini juga ada ditulis. Jadi kalau yang pertama itu layer pertama itu activationnya itu fungsi tangan hiperbolik, sedangkan yang layer kedua itu fungsi sigmoid. Ya, A1 di sini A1 B2. A2 B2 ya. Jadi kita pakai fungsi yang ini diimplementasiin ke kodenya untuk fungsi forward propagation-nya. Jadi di sini Z1 itu np dot, jadi dot matrix W1x ditambah bias, yang ke A1-nya itu pakai fungsi tangan hiperbolik dari nilai Z1 sebelumnya, dan Z2-nya itu pakai numpy dot operation dari W2 A1, jadi dari nilai weight yang kedua dikali activation function yang pertama di dot product, kemudian ditambahin bias 2, kemudian A2 nya itu adalah fungsi sigmoid dari Z2 ini. Jadi ya kayak yang tadi dibilang, di layer pertama itu fungsi tangan hiperbolik, yang kedua itu adalah fungsi sigmoid. Jadi nanti udah mulai kebayang kalau misalnya nanti bentuk classifier yang dibikin dari neural network ini itu bentuknya adalah tangan hiperbolik untuk mengklasifikasikan datanya gitu. Sigmoid ini sama kayak yang dipakai di logistic regression untuk menentukan apakah probabilitasnya ini 0 atau 1 gitu. Jadi nanti di sini dia udah ada fungsi assert. Dia bakal coba ngetes bentuk A2 apakah sama dengan 1, shape-nya 1, X shape-nya 1. Oke, ini value need for backpropagation di store di dalam variable cache, akan diberikan sebagai masukan ke dalam fungsi backpropagation nanti. Jadi disimpanlah nilai Z1 A1 Z2 A2 ke dalam variable cache. Nah, ini nanti di return sekalian dengan A2 yang tadi, sesuai dengan apa yang diminta di awal ya functionnya. Jadi ini dia bakal nge-assess dari forward propagation test case, dia udah bikin test case nya, kemudian dia akan ambil x-assess sama parameternya, dia akan masukin ke fungsi yang sebelum kita buat untuk mendapatkan nilai A2 sama cache-nya. Nah, nanti dia bakal printnya itu dia pakai min ya, pakai rata-rata, just to make sure that your output match ours. Karena kalau misalnya dia pakai satu data point pasti bisa jadi variasi, jadi bakal biar mereka bisa ngetesnya lebih pasti, mereka pakai min dari masing-masing nilai. Jadi min dari Z1, min dari A1, min dari Z2, min dari A2 gitu. Jadi nanti menghasilkan nilai yang ada di sini. Nah, bisa dilihat ini nilainya ya kurang lebih mirip-mirip persis tuh. Jadi sekarang karena telah menghitung A2 buat activation 2 gitu, activation layer 2 A2 yang berisi A2i, untuk setiap contoh kita bisa menghitung cost functionnya pakai rumus yang tadi udah didefinisikan di awal. J sama dengan min 1M sigma dari I sama dengan 1M YI dikali logaritma A2i ditambah 1 min YI dalam kurung 1 min YI dikali logaritma dalam kurung 1 min A2i. Fungsi ini untuk menghitung cost-nya, nilai cost dari neural network yang sebelumnya kita udah bikin ya. Jadi sekarang kita akan mengimplementasikan fungsi compute cost untuk menghitung cost value, cost dari J. Instruksinya ada banyak cara untuk mengimplementasikan loss cross entropy. To help you, we give you how we would have implemented min sigma I sama dengan 0 M YI logaritma dalam kurung A2I nya. Jadi dia udah kasih contohnya dulu.
Gimana caranya mereka mengimplementasikan bagian minus sigma dan fungsi logaritmanya di sini. Dia udah kasih kodenya di sini pakai variabel log props dengan dia ngambil daya numpy multiple dalam kurung numpy logaritma A2y. Jadi di sini kan A2-nya ini di logaritma gitu, A2-nya ini di logaritma dengan nilainya itu y ya kan. A2 di logaritma dengan y, jadi np log A2y. Kemudian dia itu dikalikan ya kan. Dikalikan antara dua ini kan. Logaritmanya sama y-nya itu dikalikan. Jadi pertama logaritma A2-nya itu di logaritma, baru dikalikan dengan y. Setelah udah itu dia disimpan ke fungsi log props, jadi di variabel log props. Kemudian dari log props itu akan ditambahkan gitu kan untuk mengimplementasikan fungsi sumnya di sini i sama dengan 0 sampai m, dan nanti dia itu bakal jadi cost function kalau misalnya fungsi cost functionnya begini. Jadi dia itu tidak perlu menggunakan for loop gitu, jadi dia tinggal pakai function npsum yang dari numpy. Di sini ada catatan juga bisa menggunakan antara np multiply kemudian npsum atau langsung np dot aja untuk langsung dot product gitu. Tapi harus diambil catatan kalau pakai np multiply di follow by npsum, jadi hasil data akhirnya itu bakal float. Kalau pakai langsung dot product ya karena dot product itu per kali operasi matriks, jadi dia akan langsung merubah datanya jadi 2 dimensi array numpy ya kan, jadi matriks 2 dimensi gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan np squeeze untuk menghapus dimensi yang tidak terpakai redundant. Dalam kasus single float akan dirubah menjadi zero dimension array. Jadi kalau misalnya pakai dot function, pakai np squeeze untuk menghapus dimensi yang enggak kepake di operasinya itu. Kalau dalam kasus ini kalau misalnya dia itu single float, jadi dia akan direduksi menjadi zero dimension array. Kita bisa mengcast array-nya sebagai tipe float menggunakan fungsi float ini. Oke, setelah itu kita mulai masuk ke implementasinya. Jadi di sini ada fungsi define compute cost untuk menghitung cost function-nya. Jadi di sini kita bisa lihat compute cost A2y parameter. Jadi dia akan inputnya itu A2 nilai y sama parameternya. Jadi A2-nya itu ya keluaran sigmoid functionnya sebelumnya untuk aktivasi fungsi sigmoid itu 1, isinya nilainya 1 dan number of example, y-nya itu untuk nilai vektor yang labelnya itu true dari shape datasetnya sebelumnya. Kemudian parameter ya isinya W1, B1, W2, B2. Note that the parameter argument is not used in this function, but the autograder currently expects this parameter. Future version will fix both the notebook and autograder so that this parameter is not needed. Jadi kalau untuk yang ini fungsinya membutuhkan nilai parameter karena untuk ngetesnya sendiri, tapi kalau di kodenya sendiri dia sebenarnya nggak perlu parameter gitu. Jadi di sini udah dikasih catatan sama yang buat notebooknya bahwa parameter itu sebenarnya nggak digunakan di fungsi ini, cuma digunakan untuk assessment aja. Jadi fungsi ini akan return nilai cost sesuai namanya compute cost ya, jadi dia keluarin cost. Kemudian ini dia definisikan dulu number of example-nya, jadi dia pilih 1 ya, y-shape 1 untuk ya jumlah example-nya itu nilai m yang tadi dihitung di awal. Kemudian dia hitung menggunakan rumus ini yang di awal nih, j sama dengan min 1 per m itu. Jadi dia pertama hitung dulu ya, langsung dimasukin ininya fungsi log props nya. Dia pakai multiply, np multiply nilai y dengan logaritma A2 ditambah multiply dari dalam kurung 1 min y dan dikalikan dengan np log dalam kurung 1 min A2. Jadi ini dikali antara 1 min y dengan np log A2, kemudian baru ditambah dengan y np log A2. Kemudian itu jadi log props. Nah nanti dia itu tinggal di sum terus dikali dengan min 1 per m, jadilah nilai cost functionnya. Kemudian dia karena dia itu di squeeze untuk memastikan bahwa dimensi costnya itu udah benar, kemudian di cast jadi float, jadi nilai costnya itu bakal jadi float number.
kemudian dia assert buat nge-assess apakah nilainya udah benar atau belum. Kemudian dia bakal return cost. Oke. Kemudian ini dia ngambil dari test case untuk compute cost, dia ambil A2 YSS parameternya, baru dia compute pakai function yang sebelumnya kita udah bikin gitu. Jadi dia langsung ini dan keluarlah nilai cost functionnya di 0,09 di 0,5 bla bla. Ini bisa dibilang benar, sama dengan apa yang di expect di tabelnya ini. Oke, jadi kita udah selesai ngitung front propagationnya, udah selesai ngitung cost functionnya. Sekarang kita bakal hitung back propagationnya. Jadi menggunakan nilai cache yang udah di compute ketika forward propagation tadi, kita sekarang akan mengimplementasikan backward propagation. Jadi kita implementasi fungsi backward propagation. Back propagation itu biasanya secara matematikal bagian yang paling susah di deep learning ya. Jadi untuk membantunya di sini kita dikasih slide ringkasan dari back propagation. Jadi kita akan menggunakan 6 perhitungan yang ada di bagian kanan karena kita menggunakan implementasi yang menggunakan vectorize, bukan yang non vectorize di sebelah kiri. Dia kira bakal berada di sebelah kanan. Gitu. Jadi ini untuk vektornya karena kita itu sama matrix. Jadi ada derivatif Z, derivatif W, derivatif B, dan ZDW untuk layer 1 di yang 3 bagian bawah, yang layer 2 untuk yang atas. Kemudian dikasih tips untuk menghitung DZ1, kita perlu menghitung G1 inverse Z1 karena G1 dot itu adalah fungsi aktivasi tangan hiperbolik. Jika nilai A sama dengan G1Z, maka G1 inverse dari Z adalah 1 min A kuadrat. Ya ini fungsi inverse dari ini aja. Kalau A nya G1Z, maka G1 inverse nya adalah 1 min A kuadrat. Jadi kita bisa menghitung G1 inverse Z1 menggunakan fungsi yang ini yang udah dikasih 1 dikurangin NP power dari A1 kuadrat. Jadi mengimplementasikan fungsi ini untuk menghitung G1 Z1 nya gitu. Oke, jadi kita langsung masuk ke function backward propagation. Backward propagation ini membutuhkan parameter cache nilai X sama nilai Y. Parameter cache sudah dijelasin tadi. Oke, kemudian X nya itu input data dari bentuk X, kemudian Y nya itu true labor vectors dari shape nya Y. Jadi di sini 2 number of examples, kalau Y nya itu 1 number of examples. Dan dia akan mereturn gradient yang merupakan Python dictionary berisi gradient terhadap beberapa parameter untuk nanti dihitung dengan fungsi gradient descent. Jadi di sini kita masukin dulu nilai m-nya gitu kan, berapa jumlah datanya, kemudian dia ngambil parameternya W1 B1, W2 B2, kemudian A1 A2 Z1 Z2 nya juga diambil dari cache. Kemudian dia memulai proses backward propagationnya. Di sini kita masukin fungsi yang tadi ada di slide sini aja gitu ya. Jadi dz2 nya a2y, kemudian di dw2 nya 1 min m dikali np dot dz2 1t, db2 nya di 1 per m dikali np sum, keep dimension biar dia sama dimensinya. Kemudian ini sumbunya sama dengan 1. Kemudian ini ada dot product untuk menghitung dz1 nya, dot product w2 t dz2 dikali 1 min np power a12 ya, karena untuk yang kayak tadi dijelasin di awal. Ini untuk hitung g1 inverse dikali z1, maka dia pakai 1 min np power a12. Kemudian ini dw1 nya 1 per m dikali np dot dz1 xt transpose ini xt 1t transpose karena dia pakai dot product. Dot product itu kan perkalian matriks, jadi dia perlu dimodifikasi dulu. Jadi yang salah satu harus ditranspose ya. Ini w2 transpose gitu. Yang db1 mirip sama db2 perhitungannya ya. Kemudian setelah menghitung itu yang diambil itu adalah derivatif dari w1 b1 W2 dan B2. Jadi derivatifnya itu dari masing-masing dimasukin ke fungsi gradient dan dia akan meng-return fungsi gradient. Selanjutnya dia bakal
ngambil dari test case ini parameter cache, XSS, YSS untuk menjalankan fungsi yang sebelum kita bikin dan akan mengeluarkan nilai derivatif dari W1, B1, W2 dan B2. Jadi di sini udah keluar nih gradiennya dan bisa dibilang nilainya itu persis sama kayak yang ada di tabel, jadi benar. Nah, selanjutnya kita akan setelah dapat gradiennya itu kita akan menghitung gradien descent-nya. Jadi kita akan menentukan cost function paling minimal gitu. Jadi di sini update rule kita akan menggunakan gradient descent, kita menggunakan variabel yang tadi udah dibikin dw1, db1, dw2, db2 untuk mengupdate nilai weight-nya sendiri, weight 1, b1, weight 2, baris 2. Jadi ini aturan umum dari gradient descent, theta sama dengan theta dikurangin alpha dari turunan j terhadap theta, di mana alpha itu adalah rate pembelajaran, rate learning rate, dan tetanya merepresentasikan parameter-parameter yang akan dirubah gitu. Jadi ini ada ilustrasi algoritma gradient descent. Yang satu ini good learning rate, jadi dia converge, sedangkan yang kanan itu dia diverge, jadi learning rate-nya tuh terlalu besar, lompatnya terlalu besar, jadi dia nggak dapat minimalnya. Kalau di sini kan dia dapat pas di sini. Kalau ini dia kayak converge, dia lompat malah di sini jatuhnya. Jadi learning rate itu penting untuk dia nggak terlalu besar biar dia bisa ketemu minimalnya, jadi dia konvergen. Oke, ini selanjutnya kita untuk membuat fungsi definisi update parameter, jadi parameter gradient learning rate. Jadi di sini kita import parameternya, kita import gradiennya, kemudian nanti learning rate bakal masukin sesuai dengan rumus dari gradient descent yang tadi udah ditulis ya. Jadi untuk W1 itu W1 dikurangi learning rate-nya dikali derivatif dari W1 sendiri gitu. Dan untuk yang fungsi lain sama, B1 juga sama, W2 juga sama, B2 juga sama. Nanti dia bakal return parameter barunya. Nah, ini return parameter, dia bakal ngambil dari test case lagi untuk parameter gradient. Jadi di sini udah di hardcode juga, learning rate-nya di 1,2, dia jalanin fungsinya dengan parameter gradient tadi dan keluarin hasilnya, parameter yang baru. Gitu. Di sini udah dikeluarin. Nah, bisa dilihat hasilnya sama persis, berarti dia benar. Kemudian yang terakhir kita tinggal integrasiin ke dalam satu fungsi yang tadi sudah dibilang juga, ke dalam NN model, neural network model. Jadi biar bisa dipanggil dengan gampang di satu function aja, neural network model. Jadi kita pertama definisikan dulu functionnya. Untuk parameternya ada nilai x, nilai y, terus hidden layernya berapa, learning rate-nya berapa, jumlah iterasinya berapa, dan apakah harus kita print cost function dari setiap kali perhitungannya. Nah, di sini kita langsung definisikan juga ukuran dari layer x dan layer y, kemudian dia langsung inisialisasikan parameter menggunakan fungsi yang tadi kita udah bikin untuk dapetin parameter W1, B1, W2, B2 nya. Kemudian ini kita loop untuk gradient descent-nya. Berdasarkan jumlah iterasi yang dikasih ke function ini, dia bakal terus melakukan gradient descent sebanyak jumlah iterasi yang udah ditentuin. Kalau di sini kasusnya 10.000 iterasi ya. Jadi dia bakal terus forward propagation, dapetin nilai A2 sama cache, kemudian dia hitung cost function-nya, baru dia hitung gradiennya, dan nanti dia baru hitung parameternya, dia update parameternya. Jadi setelah satu kali forward propagation, compute cost, kemudian dia backward propagation, dapetin nilai gradien, nanti dia bakal update lagi parameternya untuk berikutnya, untuk perhitungan iterasi berikutnya. Dan di sini dia bakal, jika print cost sama dengan true dan i-nya itu di modulo 100 sama dengan 0, jadi dia bakal print cost setiap 1000 iterasi. Kalau misalnya kita kasih print cost-nya itu sama dengan true, jadi dia bakal keluarin nilai cost function-nya setiap 1000 kali iterasi gitu. Kemudian dia bakal kembaliin parameter yang dipelajari sama model untuk memprediksi outputnya gitu. Di sini return parameter. Oke, kemudian dia pakai access dari test case, dia bakal ngejalanin fungsi ini. Di sini print cost-nya true, jadi kita bisa lihat nilai cost function-nya setelah 1000 parameter, tiap 1000 parameter. Nah, nanti dia bakal di akhirnya bakal keluarin parameter W1, B1, W2, B2-nya. Di sini udah bisa dilihat cost after iteration 0-nya di 0,69, kemudian tiap 1000 dia bakal keluarin. Nah, di sini bisa lihat bahwa cost-nya itu makin lama makin kecil, berarti modelnya semakin bagus dalam memprediksi.
gitu. Dan ini hasil akhirnya dari weightnya sendiri bisa dilihat di sini itu yang nggak sama persis tapi lumayan mendekati gitu untuk nilai W1, B1, W2, B2 nya cukup mendekati dari tabel yang ada di sini sih. Kemudian setelah bikin modelnya itu udah selesai, sekarang kita prediksi gitu. Jadi kita menggunakan modelnya untuk membangun prediksi menggunakan forward propagation untuk memprediksi hasilnya. Di sini ada pengingat bahwa prediksi sama dengan prediksi sama dengan layer activation itu lebih dari 0,5. Jadi dia itu tetap kayak logistic regression. Kalau misalnya probabilitasnya lebih dari 0,5, dia bakal 1 kalau activationnya lebih dari 0,5, 0 kalau enggak sampai 0,5. Kalau enggak lebih dari 0,5. Sebagai contoh, kalau misalnya mau men-set entitas matrik X ke 0 berdasarkan threshold, kita biasanya pakai fungsi ini, X new sama dengan X lebih dari threshold. Nah ini jadi kita bikin variable predictnya untuk parameter sama X-nya. Jadi dari parameter yang udah dipelajarin itu kita import ke sini sama datanya, ya kan, datanya ukurannya NXM. Kemudian dia akan keluarin prediksi vektor dari model prediksi apakah dia 0 atau 1. Jadi di sini kita langsung kita udah ambil A2 dari cache dari forward propagation, kemudian prediksinya itu di apakah A2 lebih dari 0,5, ya kan, activationnya itu apakah probabilitasnya lebih dari 0,5, baru nanti dia bisa keluarin prediksi true atau false gitu kan. Jadi di sini compute probability using forward propagation dan klasifikasikan menjadi 0 atau 1 menggunakan 0,5 sebagai thresholdnya. Itu makanya di sini fungsinya A2 lebih dari 0,5. Jadi kalau misalnya fungsinya lebih dari 0,5 dia true, kalau dia kurang berarti dia false. Dan jadi kan ini kan juga kayak if case untuk logic gitu ya. Oke, jadi di sini dia predict test case, dia ambil parameter x-axis-nya. Ini di sini dia prediksi parameter sama x-axis-nya. Dan dia keluarin min prediksinya. Jadi dia untuk mempermudah penilaian dipakai min dari prediksinya. Di sini minnya di 0,6667, berarti dia sama di sini, berarti benar. Kemudian sekarang waktunya untuk menjalankan modelnya dan melihat bagaimana perform di dataset awal yang planar. Kemudian dia udah ada kodenya, run the following code, test your model with the single hidden layer of NH hidden unit. Ya di sini ya udah dia tinggal jalanin aja fungsi yang tadi kita udah bikin, neural network model dari data X, Y, terus hidden layernya 4, learning rate 1,2 untuk gradient descent-nya, number iterationnya 10.000, print cost-nya true. Setelah selesai nanti dia bakal plot gitu, plot hasilnya. Di sini bisa dilihat setelah ini dia makin lama makin kecil cost-nya. Dan setelah dibuat hasilnya seperti ini. Jadi untuk datasetnya seperti ini, dia bikin decision boundary for hidden layer size 4. Cost after iteration 9000 itu di 0,218067, ya mendekati, ya cukup akurat sih. Kalau di sini dia juga keluarin prediksi akurasinya, predik parameter XY, dia keluarin akurasinya menggunakan float dari np.d.product dari nilai Y sama prediction yang ditranspose, kemudian ini 1 min Y, 1 dikurangi prediction transpose dibagi float Y ukuran Y dikali 100 baru persen, jadi dia dapat persen ya. Di sini akurasinya 99%, padahal yang di expect 90%. Jadi dia ya bisa dibilang akurasinya itu lebih tinggi dibandingin logistic regression yang tadi di 47%. Jadi modelnya telah mempelajari polanya gitu kan, jadi dia bisa men-separate dengan lebih baik. Are able to learn even highly non-linear, ya karena ini fungsinya non-linear, tidak seperti logistic regression. Nah ini dia ada tambahan untuk mentuning lagi dengan layer yang hidden. Jadi dia akan mencoba beberapa ukuran hidden layer, kemudian dia bakal plot, ya kan. Jadi di sini enumerate, dia bakal plot hidden layer ukurannya berapa, dia panggil neural network modelnya dengan 5000 iterasi dengan learning rate-nya sama di 1,2 gitu. Nah, dia bakal print, dia bakal plot, dia bakal keluarin prediksinya juga dan akurasinya gitu.
Jadi kita bisa lihat gambar-gambarnya, dan di sini ada akurasinya. Akurasi paling tinggi itu di 5 hidden layer unit di 91,25%. Dan untuk 40 itu ada di 90,5%. Jadi bisa dilihat bahwa nilai semakin tinggi hidden layer juga nggak bakal mempertinggi juga gitu akurasinya, karena dia bakal overfit. Jadi di sini paling bagus itu di 5 hidden layer unit. Jadi sih bisa dilihat gambarnya, dia semakin separate. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Di 5 itu dia udah bagus nih. Di 20 dia overfit, makanya di sini ada leak gitu ya. Di sini di 50 dia lebih banyak lagi leaknya. Jadi udah lebih bagus di 5. Oke, ini interpretasinya ledger model with more hidden unit, able to fit tapi kemungkinan overfit. Kemudian base itu kemudian di sekitar 5 karena tadi dia lebih tinggi karena akurasinya, jadi kurang lebih 5 tanpa menghasilkan overfitting. Ini buat kemudian mungkin ada ditambahin regularisasi menggunakan very large model tanpa overfitting. Jadi data hidden layernya gede tapi dia nggak bakal overfit menggunakan regularisasi. Kemudian pertanyaan tambahan. Oke, di sini ada tambahan kode kalau misalnya mau pakai dataset yang lain. Di sini udah sediain dataset ekstra untuk noisy circles, noisy moon, blobs, Gaussian quantiles, no structure. Ya ini nanti bisa dites untuk neural network modelnya. Itu untuk untuk kode notebooknya udah selesai sampai di sini. Kemudian kita bahas singkat aja untuk planar util. Jadi ini utility yang kita pakai. Jadi ada plot decision boundary, ada fungsi sigmoid, ada buat load planar dataset, dia bikin datasetnya untuk yang planar. Kemudian ini buat plottingnya, decision boundary. Kemudian ini ada extra dataset yang tadi bakal diimport di akhir kalau misalnya mau tes lagi modelnya. Kemudian di sini ada untuk test case-nya yang udah dia tentuin. Jadi dia udah tentuin randomnya, udah tentuin nilai-nilainya. Di sini test layer untuk initialisasi, forward propagation, compute cost. Untuk setiap langkah yang kita buat sebelumnya dia udah bikin test case-nya. Backward propagation test case, update parameter test case, neural network test case, predict test case, dia udah bikin semua nilainya. Jadi dia bisa ngecek apakah udah benar atau enggak. Oke, jadinya sepertinya sudah sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.